Kita lanjut membahas tentang masalah yang kemarin adalah masalah puasa. Lahir itu hal-hal yang secara ijma' dipandang membatalkan puasa. Muhammad bin Mansur As-Sam'ani meriwayatkan itu dari Anas radhiyallahu anhu, innama sumiya Ramadan li'annahu yarmadud dunub. Hanya saja dinamai Ramadan sebab ia dapat membakar dosa-dosa. Nah, jadi salah satu penyebab dinamakan bulan-bulan Ramadan, kata Muhammad bin Mansuri Sam'ani, bahwa karena bulan Ramadan itu adalah fungsinya untuk membakar dosa-dosa. Jadi wajar ketika pertemuan beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa ketika malaikat Jibril itu meminta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengaminkan bagi mereka yang ketika bertemu bulan Ramadan ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah dan dia mati, maka dikatakan malaikat Jibril dia masuk neraka dan dosa-dosanya tidak diampuni. Maka baginda Nabi disuruh oleh malaikat Jibril mengatakan amin, dan dijawab oleh Nabi SAW dengan amin. Karena begitu banyak kesempatan di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik karena masalah ibadah puasa kita, atau karena tarawih kita, atau karena kita menghidupkan bulan Ramadan, atau kita menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, dzukirallah fi Ramadan maghfur lahu wa sairullah fihi la yukhayyab. Artinya berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, berzikir kepada Allah dalam bulan Ramadan, maka akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memohon kepada Allah dalam bulan Ramadan itu tidak akan disia-siakan. Jadi kita tuh berzikir di bulan Ramadan, di saking mulianya bulan Ramadan, kita berzikir di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi kalau seandainya kita benar-benar beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Ini berzikir saja bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memohon kepada Allah dalam bulan Ramadan itu tidak akan disia-siakan Allah. Karena kita sudah mengetahui bersama, orang yang berpuasa dalam keadaan berpuasa itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Ufi radhiyallahu anhu, naumus shaim ibadah wa sumtu tasbih wa amaluhu muta'af wa du'a'uhu mustajab wa dhanbuhu maghfur. Artinya tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah, diamnya dinilai tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab, dan dosa-dosanya diampuni. Nah, bayangkan
tidurnya dinilai ibadah, tentunya tidur yang proporsional. Sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan tidur itu bisa bernilai ibadah. Setiap kali kita tidur itu bisa bernilai ibadah, bisa juga tidak bernilai ibadah. Maka salah satu contohnya misalnya ketika kita tidur menjelang waktu zuhur, namanya tidur qailullah. Kalau niat kita tidur itu tujuannya adalah untuk menuruti, mencontoh, menghidupkan sunnah Nabi, berarti tidur kita bernilai ibadah. Tapi Allah sudah guringkan dan niat macam-macam. Nah, apakah ini termasuk nilai ibadah? Mudah-mudahan bernilai ibadah. Minimal misalnya tidur, mudah-mudahan dengan tidur ini mata ini kadang lagi melihat sesuatu yang kadang perlu dilihat. Nah, berarti beribadah aja itu menidurkan mata. Sama ketika kita mau tidur malam pun, ketika kita mau tidur kita berwudu, kita berdoa, membaca ayat-ayat tertentu, zikir-zikir tertentu, maka selama tidur kita itu sampai kita bangun itu dianggap kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi bedanya lah antara yang berwudu dengan kada berwudu. Nah, yang kada berwudu, yang kada bacaan apa-apa, dari jam 10 misalnya tidur sampai bangun jam 3, maka dari jam 10 sampai jam 3 karena tidak ada niat apa-apa untuk tidur, maka tidak bernilai ibadah. Tapi ketika kita berniat, mudah-mudahan dengan tidurku ini misalnya tadi tidur jam 12 atau jam 12 kurang 15, aku hendak guring dulu 15 menit, aku hendak guring dulu 20 menit. Mudah-mudahan dengan tidurku yang pertama tadi adalah untuk mencontoh baginda Nabi. Yang kedua, mudah-mudahan dengan tidur 15 sampai 20 menit ini membuat aku semakin kuat beribadah kepada Allah. Jadi tujuan daripada tidur kita itu sebenarnya untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah. Kalau tujuannya seperti itu, insya Allah tidur kita akan bernilai ibadah. Misalnya habis zuhur kita ngeguring, aku ngeguring dulu. Mudah-mudahan karena malam hendak tarawih aku kan ngantuk. Nah, insya Allah niat seperti itu akan dicatat tidurnya sebagai orang yang beribadah. Dan kemudian diamnya dinilai tasbih. Nah, diam aja dianggap sudah bertasbih kita bulan puasa ketika kita berpuasa. Kemudian amalnya dilipat gandakan. Nah, pahamnya ini bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau masalah ibadah puasa itu yang tahu hanyalah Allah. Kita akan tahu berapa nilai dari pahala puasa kita karena Allah yang menilai. Kemudian di amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, likulli 'abdin sha'im da'watun mustajabatun 'inda iqbalihi u'tiha fid dunya aw addakhir lahu fil akhirah. Artinya bagi setiap hamba yang berpuasa terdapat doa yang mustajab pada saat hendak berbuka. Nah, ia diberikan di dunia atau disimpankan untuknya di akhirat. Nah, ini luar biasa. Artinya setiap hamba yang berpuasa itu ada momen-momen tertentu, terutama di sini dikhususkan doa waktu hendak berbuka itu adalah mustajab. Jadi sangat keliru ketika ada orang yang mau berbuka puasa yang ditontonnya adalah sinetron. Nah, sangat salah ketika orang yang hendak menjelang berbuka puasa ngabuburit di pelabuhan. Padahal waktu menjelang berbuka puasa itu adalah momen-momen waktu yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah. Makanya alhamdulillah kita di masjid, kita sebelum berbuka puasa kita membaca doa haul, mengirimi kepada orang-orang yang
sudah meninggal dunia. Di samping kita juga berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bayangkan kita minta supaya Allah meridai kita masuk ke dalam surga. Kita minta kepada Allah supaya dihindarkan dari sisa api neraka. Kita minta kepada Allah supaya diampuni. Pada pertemuan yang lalu ditekankan doa yang sering dipanjatkan ketika di bulan Ramadan. Itu dua yang ditekankan kemarin, itu minta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, kita minta dihindarkan dari sisa api neraka. Berarti doa yang kita baca setiap menjelang berbuka puasa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini berarti sesuai dengan yang disunahkan baginda Rasulullah SAW. Dan diantara doa, nah nih kita loncat sedikit. Dan diantara hal-hal yang disunatkan, hendaklah menyegerakan berbuka apabila matahari telah jelas terbenam atau waktu maghrib sampai. Mendahulukan berbuka sebelum melaksanakan sholat. Nah, jadi jangan sembahyang maghrib dulu hanya berbuka, tetapi berbukalah dulu, setelah itu baru melaksanakan sholat maghrib. Barangnya berbuka misalnya seteguk air barang, yang penting menandakan bahwa puasa kita sudah selesai. Nah, jangan kan aja dulu kan, sembahyang dulu seteguk barang, yang penting kita berbuka dulu, yaitu dengan 3 butir kurma setengah matang. Jadi sebenarnya berbuka puasa itu ganjil kurmanya. Kalau ada 1, 3. Kalau ada 1, 3. Cuman kayak apa Bang aja? Panitia menyediakan cuma 2 aja. Satunya bariakan kawan, pian 1 kawan 3. Nah, makanya jangan heran belanja pian menjungi ulun kurma 2 biji. Ulun karena makan keduanya sedikit ulun kan. Karena yang disunatkan tuh ganjil. Ulun bariakan sebelah aja sebuahnya. Jadinya dapat jual sunahnya 3 aja. Omnya 2 aja. Sini kan dapat, sini kan dapat sunahnya. Nah, jadi yang terbaik itu sebenarnya 3. Kenapa panitia akan menyediakan 3? Kurmanya ada banyak. Nah, itu pula habis. Ini kurma lagi mahal. Kemarin panitia mencoba untuk mencari kurma, sempat kehabisan stok. Nah, mudah-mudahan. Lanjut, setengah matang. Kemudian dengan kurma matang. Nanti tahaplah. Lalu meneguk air. Ini kalau ada. Nih, dengan 3 butir kurma setengah matang, kemudian dengan kurma matang, lalu meneguk air. Setelah itu membaca doa. Nah ini doanya apa yang dibaca? Oh, ternyata doa yang dibaca di sini Allahumma laka sumtu wa ala rizqika abtaqu bika amantu. Atau yang sering kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtaqu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ternyata doa ini dibaca bukan sebelum kita berbuka, tetapi sudah kita berbuka dibaca doa ini. Tapi ngarang mulai kekanakan lah doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtaqu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hanya makan kurmanya, hanya minum. Oh, ternyata dalam kitab Irsyadul Ibad ini dijelaskan tidak seperti itu. Kita makan kurma dulu, kita minum dulu, hanya berdoa tadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtaqu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus doa apa yang dibaca sebelum berbuka puasa? Nah, salah satu yang kita baca doa tadi kan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa juga. Kita baca terus selama doa juga. Atau minimal misalnya bismillah aja. Bismillah, atau misalnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang jelas dalam Irsyadul Ibad di sini dijelaskan doa Allahumma laka sumtu bika amantu itu dibaca ketika kita sudah membatalkan puasa kita dengan cara berbuka. Kalau di sini lebih lengkap doanya Allahumma laka sumtu ala rizqika abtaqu bika amantu alaika tawakkaltu wa rahmataka rajut ilaika tubtu dhahabaz zam. Nah, ini yang
sering dibaca juga nih. Zahabaz zam'u wabtallatil uruku wabasatal ajru insyaallah taala. Ini yang rancak kita dengar di masjid yang dibaca oleh Syekh Ali Jabir. Lainnya diputar tuh setiap sore itu ada doa yang diputar setiap sore di masjid yang dibaca oleh yang ada bahasa Indonesianya. Nah ini doa ini yang dibaca oleh Syekh Ali Jabir. Dan ternyata doa ini menurut keterangan di sini dibaca setelah kita makan kurma atau dengan kata lain setelah kita berbuka, bukan sebelum berbuka. Ya Allah, bagi Engkaulah aku berpuasa, melalui rezeki Engkaulah aku berbuka, terhadap Engkau aku beriman, kepada Engkau aku bertawakal, rahmat Engkaulah yang kuharapkan dan kepada Engkaulah aku bertaubat. Hilanglah, nah ini yang dibaca sore itu, hilanglah sudah rasa haus, urat-urat pun telah terbasahi, artinya urat-urat itu telah longgar, artinya kada tegang lagi. Pahalanya pun kokoh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini doa. Kemudian lagi di sini dikatakan sunnah dari puasa yaitu adalah makan sahur. Dan akan lebih baik dengan memakan buah kurma. Nah jadi berbuka kurma, bersahur juga kurma. Dan sunatnya sudah makan terpenuhi walaupun dengan hanya seteguk air. Jadi diusahakan sedemikian rupa bagaimana supaya kita itu bersahur. Waktu sahur kapan? Yaitu dimulai sejak tengah malam. Berarti mulai dari jam 12. Nah, mengakhirkannya akan lebih baik selama tidak sampai merasa ragu-ragu. Nah, mengakhirkan. Ini salah satu sunnah makan sahur itu adalah di penghujung-ujung sahur. Tujuannya salah satunya apa? Supaya kita itu memiliki kekuatan yang lebih, artinya kata lapar mana siangnya. Ya berarti agama kita tuh mengatur juga. Jangan sampai bersahur jam 12, jam 7 sudah habis tenaganya. Makanya disunatkan adalah di ujung-ujung. Dan kesalahan yang sering kita alami adalah ketika waktu imsak sampai kita kada makan lagi. Padahal imsak itu bukan berarti menandakan berakhirnya makan sahur. Puasa itu kan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Artinya terbit fajar itu adalah mulai waktu azan subuh sampai dengan azan maghrib. Nah, cuma imsak di situ supaya kita itu berhati-hati. Tinggal 10 menit lagi azan subuh. Makanya bilangnya berbunyi itu assalatu wassalamu alaik. Kalau sampai habis itu 7 menit durasinya. 7 menit. Tapi alangkah baiknya lagi kalau waktu bulan puasa itu disetel 10 menit sebelum azan. Jadi ketika orang mendengar assalatu wassalamu alaik tahrim disetel, oh dia orang berarti sudah masuk imsak. Nah sama kita sudah paham nih di daerah kita, bilanya assalatu wassalamu alaik itu disetel, berarti isyarat waktu azan itu tinggal 7 menit. Zuhur disetel, asar disetel, maghrib disetel, isya disetel, supaya mengingatkan kepada warga yang mendengar suara tahrim, bersiap-siap waktu azan tinggal 7 menit lagi. Nah itu salah satu tujuannya. Jadi disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'ah min ma'in fa inna Allah malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sahur itu memakannya akan mendatangkan berkah. Nah, jadi salah satu keberkahan puasa kita itu adalah dengan cara makan sahur, karena mendatangkan berkah, membawa berkah makan sahur. Jadi orang yang puasa selajur
dengan yang dengan bersahur itu beda berkahnya. Walaupun misalnya kita nih mentang-mentang misalnya uap bisik, lalu minum vitamin macam-macam, suplemen dan sebagainya, kira-kira kalau diminum jam 10 malam itu tidak akan menyebabkan kita kehausan mulai dari habis minum sampai 24 jam misalnya ada suplemen gitu ya Allah. Kita minum jam 8, kita minum jam 10, ada reaksinya 24 jam. Lalu mentang-mentang minum suplemen vitamin itu menyebabkan kita kada haus, menyebabkan kita kada lapar di siang harinya, lalu kita kada hendak lagi bersahur. Nah berarti kita kada mendapatkan berkah, karena memang ada itu. Lalu setahu ada memang suplemen yang mampu menunda lapar. Nah tinggal berapa waktunya aja lagi, berapa jam. Ada yang mungkin 5 jam, itu biasanya bagi mereka yang diet. Yang diet itu kan biasanya ada suplemen, belinya meminum, mengkonsumsi itu, ini akan merasa lapar lagi. Nah bisa jadi karena muncul yang obat-obat suplemen mampu mengurangi rasa lapar, menghilangkan rasa lapar selama 12 jam, selama 15 jam, bisa jadi. Oleh karena itu jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air saja. Sebab Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Bayangkan, Allah berselawat berarti Allah memberikan rahmat. Malaikat berselawat kepada orang yang bersahur berarti malaikat itu mendoakan kebaikan kepada orang yang makan waktu sahur atau bersahur tadi. Hadis riwayat Ahmad dan Rasulullah SAW bersabda, khairu khisalis shaimis siwak. Sikap terbaik bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak. Bersiwak, pakai siwak. Artinya membersihkan mulut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumtum fastaqu bil ghaddi wa la tastaqu bil ashi fa innahu laysa min shaim taybasu syafatahu bil ashi illa kana nurun baina ainaihi yaumal qiyamah." Artinya kalian berpuasa maka bersiwaklah pada pagi hari dan jangan kalian bersiwak pada sore hari, sebab tiada seorang pun yang kering bibirnya pada sore hari melainkan ia akan menjadi cahaya di antara kedua matanya pada hari kiamat. Jadi artinya ini jangan takutan untung berbau karena puasa. Jadi di sini bersiwak dianjurkan pada waktu pagi hari, berarti di bawah jam 12. Nah kemudian jangan kalian bersiwak pada sore hari, karena memang ada dalam fikih dikatakan apabila bersikat gigi di atas waktu zuhur itu hukumnya sudah makruh. Nah maka dari itu jangan takutan di sini, karena itu akan menjadi cahaya di antara kedua matanya pada hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ada sedikit lagi. Dalam bulan Ramadan disunatkan memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, memberi keluasan kepada keluarganya, berbuat baik kepada kerabat dan tetangga, melakukan sholat tahajud, beriktikaf, terlebih-lebih pada 10 terakhir, dan membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini doa terutama dibaca pada saat kira-kira menjelang 20 hari ke atas atau pada saat-saat malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli al-dhail. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim
تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي هذا المدين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل الكرام وصحبه والتابعين.